Selamat pagi, saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam seri pembahasan firman Tuhan, menjadi putra dan putri Allah. Apapun kondisi yang saudara alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus pasti bersama dengan saudara saat ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami rindu merenungkan firman Tuhan pagi ini. Berkati firman, berikan kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul pembahasan firman Tuhan pagi ini adalah kita berbuah hanya ketika kita tinggal dalam Kristus. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara yang diberkati Tuhan, alasan mengapa kita tampak kepedulian menikmati dosa adalah karena kita tidak melihat Yesus. Kita tidak akan menganggap enteng dosa. Apakah kita yakin bahwa dosa melukai Tuhan kita? Perkiraan yang benar tentang karakter Allah akan memampukan kita untuk secara tepat mewakili Dia kepada dunia. Kekerasan, kekasaran dalam kata-kata atau perilaku, ucapan jahat, kata-kata yang penuh gairah tidak bisa ada dalam jiwa yang memandang Yesus. Barang siapa tinggal di dalam Kristus berada dalam atmosfer yang melarang kejahatan dan tidak memberikan alasan sedikit pun untuk hal semacam ini. Kehidupan rohani tidak dipupuk dari dalam, tetapi mengambil nutrisinya dari Kristus, seperti yang dilakukan cabang dari pokok anggur. Kita bergantung pada Kristus setiap saat. Dia adalah sumber kehidupan kita. Semua bentuk luar kita, doa, puasa, dan pemberian sedekah tidak dapat menggantikan pekerjaan Roh Allah dalam hati manusia. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika seseorang sepenuhnya dikosongkan dari diri sendiri, ketika setiap Allah palsu diusir dari jiwa, kekosongan diisi oleh masuknya Roh Kristus. Orang seperti itu memiliki iman yang memurnikan jiwa dari kekotoran. Dia adalah cabang dari pokok anggur yang sejati dan menghasilkan banyak tandan buah untuk kemuliaan Allah. Apa karakter yang dimiliki buah? Buah Roh adalah kasih, bukan kebencian, sukacita, bukan ketidakpuasan dan duka, damai, bukan kejengkelan, kecemasan dan cobaan yang dibuat. Itu adalah kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara yang diberkati Tuhan, satu cabang tidak akan bersandar pada cabang yang lain. Hidup kita harus berasal dari pohon anggur induk. Hanya dengan penyatuan pribadi dengan Kristus, dengan persekutuan dengannya, setiap hari, setiap jam, kita dapat menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Pertumbuhan kita dalam kasih karunia sukacita kita. Tujuan kita semua bergantung pada penyatuan kita dengan Kristus dan tingkat iman yang kita jalankan di dalam Dia. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan saya pagi ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Terima kasih dengan firman Tuhan pagi ini, di mana menasihatkan kami, menuntun kami, mengingatkan kami, dan mengajarkan kami untuk kami tinggal di dalam Kristus, sehingga kami berbuah banyak, berbuah kebenaran, berbuah di dalam kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Terpuji nama di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami.
Amin.